Ternyata belum habis, masih 19.27 ya. Karena di sini jamnya nggak terlihat. Tapi sudah ada peringatan tadi untuk ditutup. Kamu kehabisan waktu ini. Gitulah Pak. Oke. Kembali lagi ke sini. Ini untuk X1 ya, X sama dengan min setengah ya. Oh setengah ya, betul. Kemudian untuk X2-nya berarti X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Ini kalau pakai pemfaktoran ketemu ini. Kemudian kita pakai rumus ABC. Saya tulis di sini aja. Berarti X1-nya sama dengan min B plus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, B-nya berapa? B-nya adalah 3 ya, atau plus 3. Berarti ini adalah min 3 ditambah akar. Langsung saya kuadratkan ya, 3 kuadrat 9 ya. Kemudian 4AC berarti 4 kali 2 kali 3 ya. 4 kali 2 kali 3, 8 kali 3, 24. Loh, enggak, kok ini kok 16? 3 kali, oh AC, mohon maaf, keliru ya. 4 AC, 4 kali 3, udah betul, 12, 24 seharusnya ya. Betul kan? 4 kali 3 kali 2. Min 2, sorry, C-nya min 2. 4 kali 3, 12. 12 kali min 2, min plus 2. Apa? Min 24, berarti min min 24. Nah, Mat. Ini Mat, Ya, ya, ya. HP-mu nih Mat. Oi Mat, Ya, sebelum siap. terlambat. Mas Nah, Azizan. Ya, saya mau dulu Mas Azizan ya, mohon maaf. C. AC ya, sorry, mohon maaf. A-nya 2, C-nya min 2, mohon maaf, mohon maaf. Saya masukkan B tadi ya. Berarti ini plus 16 ya, mohon maaf. Berarti min 3 plus 16 tambah akar 25 ya, per 2. Akar 25 itu adalah 5 ya, berarti min 3 plus 5 per 2. Min 3 plus 5 per 2, berarti ini 2 per 2 ya. Sebentar. Oh, 2A ya, 4 ya, mohon maaf. Ini belum benar nulisnya. Berarti ini 2 per 4 atau sama dengan setengah. Ini kalau yang plus ya. Kalau yang min, X, X2-nya tinggal ganti di sini aja. Karena kan ininya sama. Ininya sama, ininya sama. Berarti tinggal di sini aja diganti. Maka X2 itu akan sama dengan min 3 min 5 per 4. Ya, berarti ini sama dengan min 8 per 2. Sama dengan min 8 per 4. Mohon maaf, sama dengan min 2. Oke. 16 dari mana, Pak? Oke, Mbak Tika, ya. Jadi saya tadi keliru yang saya masukkan adalah B ya. 16 itu adalah 4AC. A-nya 2,
A-nya 2, C-nya min 2. Jadi kalau 4AC itu akan sama dengan 4 kali 2 kali 2. Tadi eh, saya masukkan B. 4 kali 2 kali min 2 ya. Berarti ini akan sama dengan min 16. Nah, karena dia min, ada minnya, berarti kan min ya. Min 16 jadi plus ya. Jadi plus 16. 9 min 16 berarti dia 9 plus 16 sama dengan 25. Ya. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Jadi kalau rumus ABC ini agak panjang hitungnya ya. Apalagi kalau nanti angka-angkanya juga besar gitu, mungkin akan semakin lama ngitungnya. Tapi kelebihannya dia bisa menyelesaikan hampir semua persamaan kuadrat. Kadang ada persamaan kuadrat itu yang akar-akarnya sulit dicari dengan faktorisasi. Oke, di rumus ABC tadi ada B kuadrat min 4AC ya. Jadi akar B kuadrat min 4AC. Nama lainnya adalah diskriminan ya. Jadi sebenarnya ini adalah pengertian diskriminan. Jadi rumus ABC itu kalau ditulis, itu bisa ditulis seperti ini. Min B plus minus akar D per 2A. Bisa ditulis di sini. Karena D ini adalah D kuadrat min 4AC. Nah, diskriminan ini fungsinya untuk apa? Salah satunya untuk menentukan jenis akarnya. Jadi jika D-nya itu lebih besar dari nol, D-nya lebih besar dari nol, berarti dia 1, 2, 3, 4, 1,5, 1/5 itu ya Pak. Intinya lebih besar dari nol, positif ya berarti ya. Maka akarnya akan adalah akar bilangan real dan berbeda. Ya. Tetapi jika D-nya sama dengan nol, maka akarnya kembar. Akar kembar itu gimana? Maksudnya bahwa X1-nya 2 misalkan, X2-nya juga 2. Ini akar kembar ya. Kalau D-nya kecil, lebih kecil dari nol, maka tidak ada akar real. Berarti akarnya adalah bilangan imajiner ya. Atau kalau di level kelas 10 SMA ini berarti tidak ada akarnya, tidak bisa diselesaikan persamaannya. Karena kalau kita lihat kalau D-nya kurang dari nol, maka dia akan akar negatif. Misalkan D-nya min 2. Nah, akar negatif ini tidak ada. Bukan bilangan real akar dari min 2 ini. Jadi karena itu tidak bisa diselesaikan. Jadi nanti salah satu soalnya ini adalah seperti ini. Jadi nanti kalian akan diminta untuk dikasih persamaan kuadrat, kemudian kalian akan diminta untuk menentukan bagaimana sifat akar-akarnya. Apakah real berbeda, apakah kembar, atau tidak ada akar real. Jadi kalian hanya perlu menghitung D-nya aja dengan rumus ini. Nah, ini contohnya ya. Berarti ini A-nya sama dengan 1 ya. Berarti ini B-nya sama dengan min 4. C-nya adalah 4 ya. Kita masukkan rumusnya bahwa D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah min 4. Min 4 kita kuadratkan. Dikurangi 4AC berarti 1 kali 4 ya. Maka min 4 kuadrat adalah 16. 4 kali 1 kali 4 adalah 16. Berarti D-nya sama dengan 0. Nah, jadi karena D-nya adalah sama dengan 0, maka dia akan memiliki akar yang kembar. Kalau tidak percaya kita coba faktorkan ya. Nah, berapa dikali berapa yang sama dengan 4? Berarti 2. Tetapi jika dijumlahkan sama dengan min 4.
berarti min 2, iya, sama dengan 0 ya. Maka X1-nya ini akan sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 2. Nah, ini maksudnya akarnya kembar ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Aman ya? Nah, tadi akarnya tadi itu berhubungan dengan grafiknya nanti ya. Jadi kalau akarnya itu berbeda, maka dia akan memotong sumbu X. Jadi kalau memotong sumbu X itu gini. Ya, kalau akarnya kembar, maka dia akan menyinggung sumbu X. Menyinggung itu menyentuh dikit ya. Nah, bisa pucuknya ini toh, itu ya. Atau bisa gini juga. Nah, menyinggung. Kemudian tidak ada akar real. Berarti dia tidak bersentuhan atau tidak memotong sumbu X. Misalkan seperti ini. Jadi dari D tadi, diskriminan tadi, itu bisa digunakan untuk menentukan jenis akarnya, akar-akarnya. Kemudian dari jenis akar-akarnya bisa ditentukan untuk menentukan bentuk grafiknya ya, atau gambar grafiknya bagaimana. Ya, ini latihan salah satu di kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Misalkan nomor satu ya, kita coba dulu pemfaktoran. X sama dengan 0. Berapa dikali berapa sama dengan 10? Ada 2 kali 5, ada 10 kali 1 ya. Tapi kalau ini ada 7, maka kemungkinan yang kita pakai adalah 2 kali 5. Kemudian berapa tambah berapa sama dengan 7? Kalau ini sudah ada 2 dan 5, berarti min 2 tambah min 5. Ya, berarti X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2, atau X min 5 sama dengan 0, atau X sama dengan 5. Kemudian untuk soal nomor 2, X kuadrat plus 2X min 8. Berarti ini X. Berapa dikali berapa sama dengan min 8. Berarti kemungkinannya bisa min 4 dikali plus 2 ya. Kan harus min 8. Min 4 kali min plus 2. Kita coba. Min 4X ditambah 2X. Hasilnya min 2X. Keliru berarti ya. Maka kita coba lagi. X plus 4 dikali X min 2. Kalau yang ini 4X ditambah min 2X. Hasilnya 2X. Berarti pakai yang ini. Berarti X plus 4 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 4 atau X sama dengan 2. Jadi akarnya adalah min 4 dan 2. Ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya? Baik. Oke. Jadi kalau untuk C-nya itu tetap adalah perkalian ya, hasil dari perkalian faktornya ini. Ini 2X
Jangan lupa duanya ya. Kemudian X sama dengan 0. Berapa kali berapa sama dengan plus 2? Maka dia tidak punya faktor lain ya selain plus 1 dan plus 2 ya. Atau min 1 dan min 2. Karena di sini diminta min, berarti ada kemungkinan plus 1 dan kali plus 2 atau min 1 kali min 2. Kita coba dulu untuk plus 1. Ini kali ini adalah 1x, ini adalah kali ini adalah 4x. Berarti ini nanti plus 5x. Berarti tidak cocok ini ya. Kita ganti nomor tiganya berarti 2x x sama dengan 0. Tadi plus 1 dan plus 2 tidak cocok. Berarti kita ganti min 1 dan min 2. Penempatannya min 1 dan min 2 ini juga pengaruh ya. Kita coba ini sekarang. Ini adalah min x, ini adalah min 4x. Kalau kita jumlahkan, dia akan menjadi min 5x. Berarti ini yang benar ya, faktorannya. Kalau misalkan ini kebalik, hasilnya juga lain ya. Coba ya, kalau kita tuliskan 2x min 2, yang satunya x min 1. Ini saya balik, min 2 dan min 1-nya saya balik. Ini kali ini adalah min 2x, ini kali ini adalah min 2x, hasilnya min 4x ya. Beda kan? Yang ini min 5x, yang ini min 4x. Jadi faktorisasi itu kelemahannya di situ ya. Jadi kelemahannya faktorisasi, kita harus punya insting untuk coba-coba. Pak nanya itu kan duanya positif, aturannya 4 min 2 kan untuk yang nomor 2. Benar, duanya positif. Benar ya, apa maksudnya pertanyaannya? Pak mau nanya itu kan duanya positif, aturannya 4 min 2 kan untuk yang nomor 2. Iya betul, makanya ini kan, ini kan 4x. Loh, hilang pulpennya. Nah ini kan 4x, 4 kali x, 4x. Ini kali ini min 2x. 4x ditambah min 2x, kan ketemunya 2x. Ya, kalau misalkan kebalik, ini kebalik min 4-nya di sini, beda. Ini min 4x, ini 2x. Nah, jadinya ketemunya min 2x di sini. Kalau yang ini betul plus 2x. Jadi faktor penempatannya ini juga pengaruh ya. Mana yang min, mana yang plus itu pengaruh di situ. Kalau terbalik beda hasilnya. Gimana bisa dipahami Mbak Sehan? Ya Mbak ini ya. Sepertinya Mbak. Oh Mbak Seniha, so, mohon maaf Sehan ya. Gimana Mbak Seniha? Ada yang tanyakan lagi? Ya, Pak. Sudah ya, paham ya? Ya, udah. Ya, Pak. Makasih, Pak. Jadi ini aslinya kan dari ini ya. Jadi kenapa kok pemfaktoran itu seperti itu bentuknya? Jadi kalau misalkan kita kalikan X plus A dikalikan X plus B. Nah ini kan perkaliannya gini. Ini kali ini, kemudian ini kali ini, kemudian ini kali ini, kemudian ini kali ini. Ya, jadi X kali X, X kuadrat. Ini kali ini dulu. Kemudian X kali B berarti BX. Kemudian A kali X berarti AX. Kemudian A kali B berarti AB. Ini kalau plus semua ya. Asalnya kan dari situ sebenarnya. Cara panjangnya. Jadi kalau ini ditulis panjangnya itu adalah sama seperti itu. Ini akan jadi X kuadrat.
kemudian min 4x, kemudian min 8, kemudian ini 2x ya. Sama seperti ini nanti hasilnya. Jadi aslinya dari sini ya. Dari x plus A dikali x plus B. Itu nanti menjabarkan juga untuk ketika x plus A dikuadratkan ya. Sebentar izin minum dulu ya. Ya, kita lanjut lagi. Apa sih? Oh ini pembahasannya ya ternyata ya. Oke, rangkuman rumus penting. Nah, ini sering keluar ini, sering kali keluar. Maksudnya apa ini X1 plus X2? Jadi jika ada persamaan kuadrat, misalkan 2x kuadrat min 4x plus 2. Misalkan ya ini ya. Maka jumlah akar-akarnya atau X1 plus X2 itu akan sama dengan min B per A. Jadi kalau ditanyakan jumlah akarnya, maka kalian tidak harus mencari akarnya terlebih dahulu. Ya, jadi kalau misalkan jumlah akar-akarnya berapa, maka kalian tidak harus mencari jumlah akarnya terlebih dahulu. Atau mencari akarnya terlebih dahulu, pakai faktoran atau pakai rumus. Jadi tidak perlu, tapi langsung aja pakai rumus ini. Nah, ini kalau ini berarti berapa jumlah faktor, jumlah akarnya? Maka kita masukkan min B. B-nya adalah min 4. Berarti min 4 ya. Dibagi A. A-nya adalah 2. Berarti ini adalah plus 4 per 2. Sama dengan 2. Itu. Jadi, kemudian jika ada pertanyaan lagi, berapa hasil kali akar-akarnya? Ini adalah hasil kali akar-akarnya. Yaitu X1 kali X2. Lazimnya kan ketika ditanyakan hasil kali akar-akarnya, kita harus cari dulu akarnya ya. Akarnya berapa ketemu, misalkan 2 dan 4 baru kita kalikan kan gitu kan ya. Tetapi ternyata ada rumusnya yang memudahkan, yaitu C per A. Kalau misalkan persamaannya ini, maka kita tinggal tulis C-nya adalah 2, A-nya adalah 2, 2 per 2. Berarti sama dengan 1. Ya. Ini untuk yang rumus yang ini ya. Kalau rumus yang kuadrat tadi untuk mencari akar, untuk mencari akar. Kemudian kalau ini adalah untuk mencari diskriminan, untuk menentukan jenis akar-akarnya ya. Ini nanti saya share ya untuk PPT-nya ya. Saya share ke mbaknya itu. Nah ini contohnya misalkan. Jumlah dua akar persamaan kuadrat, X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0 adalah. Nah, maka kalau seharusnya kan kita cari dulu ya, X1-nya berapa, X2-nya berapa, setelah itu baru kita kalikan atau kita jumlahkan. Kalau kita faktorkan kan ini X, ini karena min 6, kemudian ini plus 5, berarti kemungkinan besar adalah min 1, min 5. Berarti X sama dengan besar 1 atau X sama dengan plus 5. Nah, berarti X1 plus X2 sama dengan 5 plus 1, 6. Ini kalau normalnya kita selesaikan seperti ini ya, kita cari akarnya dulu, kemudian kita tambahkan. Tapi kita bisa pakai rumus ini, min B per A. Nah, berarti X1 plus X2 akan sama dengan min B per A. Min B-nya adalah min 6, berarti min 6. A-nya adalah 1. Min 6 berarti plus 6 dibagi 1 berarti 6. Oh, sama kan ya?
Tapi lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang ini ya, karena kita nggak usah pakai cari faktornya. Tinggal masukkan aja AB-nya. Tapi harus ngehafalkan kalau ini ya. Harus menghafalkan rumusnya. Jangan sampai tertukar dengan yang perkalian tadi. Kalau perkaliannya adalah C per A, kalau penjumlahannya adalah min B per A. Oke, ini saya ada slide lagi yang isinya adalah latihan soal ya. Bentar. Enak ya? Kalau lagi. Oh, ini. Ya, betul. Tentukan arah parabola dari fx sama dengan 3x kuadrat min 2x. Kita lihat A-nya, karena A-nya lebih besar dari 0 ya, berarti kan A-nya kan sama dengan 3 lebih besar dari 0. Jadi parabolanya pasti akan membuka ke atas. Ya, gampang ya nomor satu ya. Kita tinggal tentukan A-nya aja. Tentukan jumlah X1 plus X2 dari X kuadrat min 8X plus 6 sama dengan 0. Berarti X1 plus X2 sama dengan min B per A. Kita lihat B-nya adalah min 8. Berarti dia adalah min 8 per A-nya adalah 1. Min 8 itu adalah 8 ya plus. Per 1 sama dengan 8. Berarti X1 plus X2-nya sama dengan 8. Oh, gampang-gampang soalnya ya. Kayaknya ada yang... Oh ini ya, ini yang agak sulit ini nanti. Ya, kita yang gampang-gampang dulu. 2x kuadrat ada persamaan kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Kita disuruh mencari hasil perkalian akar-akarnya. Nah, kalau kita ini cari dulu akarnya, itu sebenarnya bisa juga ya. Tetapi karena sudah ada rumus ini, maka kita tinggal masukkan aja. Berarti X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nah, C-nya adalah min 3 ya. A-nya adalah 2. Berarti sama dengan min 3 per 2. Toh kalau kita simpelkan jadi min 1 per 2. Tapi biasanya jawaban min 3 per 2 kalau itu soal IC itu sudah cukup ya. Kalau pilihan ganda maka harus dicari. Bisa jadi ditulis seperti ini. Bisa kan ya merubah bentuk ini dari ini ya.
Oke, ini sudah ada peringatan 3 menit lagi kita pindah ke link berikutnya. Ya, dicari faktorisasi dengan cara faktorisasi. Maka kita tulis dulu X, kemudian X sama dengan 0. Dua angka yang jumlahnya 7 dan hasil kalinya adalah 12. Ya, berarti kemungkinannya adalah 3 dan 4. Nah, kita lihat di sini, ternyata di sini yang diminta minus. Maka berarti dia adalah X min 3 dan X min 4. Sehingga X sama dengan 3. Nah, ini X sama dengan 4 ya. Berarti jumlah akar, mohon maaf, akar-akarnya adalah 3 dan 4. Silakan kalau mau ada yang tanyakan. Biasanya peringatannya itu pas kalau sudah 0. Ini kok 3 menit sudah keluar tadi peringatannya. Nah, sini terus kemudian kita pindah ke link terakhir ya. Jenis akar menggunakan diskriminan ya. Berarti yang ditanyakan adalah jenis akarnya. Maka kita cari dulu D-nya. Rumusnya adalah ini. Berarti D sama dengan B kuadrat min 4 AC. B-nya adalah min 6. Sehingga dia akan sama min 6 kuadrat. Hati-hati kalau menguadratkan bilangan negatif. Jangan sampai ditulis seperti ini ya. Karena itu dikasih kurung di sini. Karena nanti takutnya ketika dia menghitung gini, ini yang dikuadratkan hanya 6-nya. Sehingga dia hasilnya nanti min 36. Ini salah ya. Karena itu lebih baik dikurung seperti ini. Min 6 dalam kurung kuadrat ya. Kenapa? Kalau ini pasti min 6 kali min 6. Plus 36 jadi. 4 AC. A-nya adalah 1. C-nya adalah 9. Min 6 kuadrat adalah 36. 4 kali 1 kali 9 adalah 36. Berarti D-nya sama dengan 0. Karena itu akarnya adalah kembar ya. Oke, kita pindah ke link berikutnya ya.